Sampean ini ya, fitness ya? Iya. Nge-gym ya? Ya, mabuk ya. Iya, jadi ya masuk. Ya. Gak apa-apa kalau masalah penggunaannya seperti apa itu Ya. takmir Ya. yang Awalnya ya ini kita berikan material masih saya butuhkan material itu saya kembalikan ke dari Dinoyo. ya Dinoyo. Ini dari manajemen Persebaya. Oh iya. Kita ini sebenarnya ada acara campur Mang Selasa. Setiap Mang Selasa itu kita biasanya ngobrol, ngobrol gitu untuk membahas Persebaya, membahas bonek dan juga mengajarnya kita selalu bisa menjadi lebih baik. Nah, kebetulan tadi Mas Ambon nanyain masalah apa namanya donasi buat musola dengan sekalian aja kita lakukan di sini. Alhamdulillah kita juga teman-teman ini juga ikut berpartisipasi juga untuk mempromosikan ini. Ya. Alhamdulillah ini kita sudah terkumpul sekitar 3.110.000. Nah, alasan saya kenapa saya tahan kemarin karena barangnya tidak ada. Di situ saya ngomong ke Ambon. Terus kemudian Mas Ambon terus tetap nanya lagi, artinya saya juga merasa nggak enak kan, kasihan dan jadi fitnah. Terus dikasihkan cash aja langsung. Teman-teman sudah saya sampaikan. Mungkin masyarakat bisa menyerahkan Ke ini bendaharanya musola, pembangunan musola. Mas Ari, makasih. Ini. Jadi ini teman-teman ini ada satu legasi lagi dari bonek bahwa bonek itu tidak hanya di tribun tapi mereka juga lebih aktif melakukan kepedulian sosial dan kemanusiaan. Ini jangan lihat dari angkanya tapi lihat dari niat baik mereka untuk bisa sama-sama berkontribusi untuk memberikan kenyamanan keluarga besar di Dinoyo untuk beribadah di musolanya. Jadi semoga bisa digunakan sebaik-baiknya. Ya, tapi kan enteng-enteng aja kalau untuk informasi-informasi ringan ya paling kita bicara scheduling sih. Scheduling itu paling dekat pertengahan Mei tim kumpul. 21 Mei itu kita ada pertandingan 730 games. Jadi ini sebagai bentuk komitmen dari 72 games. 229 games yang kemarin, kita lanjutkan dengan 730. Jadi 730 games itu memperingati hari ulang tahun Kota Surabaya. Sekaligus kita mendeklarkan lagi bahwa Persebaya dan Surabaya itu ya satu kesatuan, nggak bisa dilepas pisahkan. Jadi apapun itu Persebaya nggak bisa jalan sendiri tanpa, kalau Surabaya itu manifestasinya pemerintah kota yang nggak bisa kita lepas dari pemerintah kota karena pemerintah kota punya semua, punya infrastruktur, punya fasilitas dan lain-lain. Yang ada adalah bagaimana kita bisa bersinergi, kolaboratif lah. Jadi tanggal 21 Mei itu sebagai hari kebangkitan nasional ya? 20 Mei. 20 Mei ya? 20 Mei. Nah 21-nya itu bertepatan akhir pekan. Kenapa kita bikin 21 Mei? Karena itu sepekan ulang tahun Kota Surabaya.
bisa aja dulu kita bikin di akhir pekan, tapi ternyata Persebaya itu juga punya scheduling di awal Juni. Jadi awal Juni itu ada promotor pihak ketiga nawarin Persebaya main lawan tim Eropa. Which Jadi ya tim Eropa itu ya bocorannya dari Belanda lah. Cuman antara Feyenoord dan Ajax itu nggak tahu siapa yang kemudian yang lolos masuk ke sini. Kita sebenarnya ada 4 tim yang nawarkan diri. Selain Feyenoord sama Ajax, ada juga Serie A Italia itu punyanya Batistuta, Fiorentina, sama Everton. Evertonnya Liga Inggris ya. ini ya. Cuman yang di antara Ajax, Fortuna dan lain-lain itu potensinya lebih banyak Ajax dan Feyenoord karena yang datang pihak ketiga. Kalau yang Fiorentina sama Everton maunya kita yang garap. Tapi konsekuensinya kita harus bayar sekian miliar buat timnya untuk datang untuk fee. Kalau kita yang di Ajax itu kita yang jadi tamu. Nah, karena di awal Juni itu ada rencana pertandingan itu, makanya pertandingan ulang tahun Kota Surabaya dimajukan. Setelah itu nanti ada juga pertandingan kita lawan, tapi semua ini jujur aja nih masih tentatif ya. Ada juga akan ada pertandingan antara Persija sama Persebaya. Itu menuju ulang tahun Persebaya, Capo. Jadi ulang tahun kita yang ke-96. 96 ya. 96 itu kita mau kebetulan tanggal 17 dan 18 itu akhir pekan. 17 hari Sabtu, 18-nya hari Minggu. Jujur aja pihak kepolisian itu kan rada-rada wanti-wanti sih. Malam karena yang paling unik di Surabaya itu adalah perayaan ulang tahun Persebaya itu sama dengan perayaan ulang tahun pergantian tahun, seperti pergantian tahun di malam 12. Itu yang dikhawatirkan, jadi bisa jadi pertandingan kita tanggal 10 Juni mainnya di Jakarta dulu. Persebaya away ke sana untuk entah nanti mereka bikin event apa dengan kita di sana, kemudian kita ngundang balik mereka tanggal 18 itu. Kenapa tanggal 18? Biar kita punya alasan bahwa perayaan ulang tahun Kota Surabaya nggak lagi dengan konvoi di kota yang menciptakan kebisingan dan kekhawatiran, tapi bagaimana kita rayakan itu di stadion secara bersama-sama. Ada sesuatu yang ditawarkan daripada ya, benar. sekedar untuk melarang, tapi alternatif ini loh ada. Iya, jadi ini kita merayakan ulang tahun secara official gini loh caranya. Yaitu informasi ini memang harus kita sampaikan sejak awal biar teman-teman supporter bisa punya awareness. Oh, ini ada event ini nih. Bagaimana ulang tahun ini kita kasih kado buat tim kita itu caranya gimana misalnya. Kan selama ini kan Persebaya ini kan bonek itu kan mencintai Persebaya. Saat orang yang kita cinta itu sedang merayakan hari spesialnya kan kadang-kadang kita kasih surprise, kejutan lah misalnya begitu. Ya kalau buat istri, buat pacar kan kita bawa ya kayak Jamrut bilang lah. Ya ada kalung, bukan jam, ya gitu-gitulah intinya. Ya mungkin dari bonek, dari teman-teman supporter ada semacam kejutan lah untuk bagaimana musim baru itu mereka lebih semangat. Persebaya lebih semangat. Kita kan ini menuju 1 abad Persebaya, kita berharap tim ini nggak menua tanpa prestasi lah. Tetap harus ada bintang-bintang yang harus kita mendapatkan itu di 1 abad itu. Menuju 1 abad itu kita harus ada, bukan tunggu 1 abad dulu baru kita dapatkan bintang lagi. Iya. Menuju sana itu kita sudah mulai tim yang agresif untuk berebut bintang, harusnya begitu. Nah itu beberapa sebenarnya jadwal ini kan harus diumumkan secara official, tapi karena memang butuh banyak pendekatan dan ini ya mungkin belum diumumkan. Tapi memang ini harus menjadi konsumsi teman-teman di level supporter biar semua mulai menyiapkan diri nih. Oh iya tanggal 21 itu sekaligus menjadi homecoming lah. Karena selama ini kita mainnya di luar. Jadi publik sepak bola Surabaya juga harus mulai tahu bahwa apa sih yang terjadi dalam perubahan di Gelora Bung Tomo itu, apa saja yang berubah, tempat duduknya saja yang berubah atau akses masuk juga berubah, apakah jumlah toilet juga diperbanyak, penerangannya bagaimana, itu mungkin akan ya turun stadion lah kita jangan tanggal 21 Mei itu kalau memang benar-benar terjadi. Parkirannya sudah luas, keamanannya bagaimana, akses dari tol yang langsung ke stadion itu bisa nggak kita pakai. Selama ini kita kalau ke sana macet-macetan, nah sekarang udah nggak bebas macet. Nah itu penting lah sebenarnya yang harus kita sama-sama. Ya intinya spirit dari tahun ini itu adalah bagaimana kita bisa menjadi tim yang benar-benar besar lah. Besar itu bukan hanya nama, tapi bagaimana besar itu secara kompetitif.
Misalnya nih kita sama Jackmania misalnya, mungkin hubungannya sudah harmonis, sama Bandung hubungannya harmonis, sama tim-tim besar perserikatan hubungannya harmonis. Itu secara sosiologis memang harus harmonis. Tapi secara perebutan gelar ya Kompetitif kan? kita harus tetap benar-benar kompetitif. Kita nggak bisa pertandingan ini terus karena dengan Bandung kalah itu biasa, nggak boleh. Mereka itu adalah kompetitor kita dan Ya, mereka sekarang aku harap ini Mas, tahun ini benar-benar peneguhan bahwa Persebaya ini the real contender. iya. Benar-benar penantang utama untuk tiap musim harus benar-benar bermental juara. Juara bisa dilakukan dengan itu tadi, pemilihan pemain yang Iya. ABC segala macam lah pasti pemain Benar Jatulus. Jadi sebenarnya kan juara itu kan bisa dilihat itu dari kemauan kita lah. Kalau kita itu kemauan untuk juara, berarti dalam proses pembentukan tim itu sudah mulai terlihat. Oh iya, berarti tim ini maunya juara nih. Kita kan saya yakin lah semua pemain yang datang bergabung dengan Persebaya, tim pelatih, manajemen dan lain-lain, yang mungkin bentuk tim itu untuk tim papan tengah, papan bawah, pasti targetnya juara. Yang itu penting, kita harus sama-sama support biar Persebaya ini kan dia harus menjadi lokomotif di semua lini lah. Baik itu dalam bentuk timnya, bagaimana paradigma supporternya yang kayak tadi misalnya ya, ada musola. Kemudian teman-teman itu dalam situasi krisis moneter yang begini pun masih bisa menyisikan, dan saya melihat daftar itu kan bukan hanya anak-anak Surabaya, Tulungagung, Jogja dan lain-lain, yang kemudian mereka menyisikan sedikit rezekinya untuk ada musola di Jineo harus terbangun. Ini kan yang tidak banyak dilakukan oleh supporter-supporter yang lain. Nah ini yang saya pikir bahwa itu lokomotif lah. Nah, lokomotif di level supporter sudah begini, di level lapangan pun kita harus bisa maksimal. Intinya kalau supporter sudah mampu menangkan tribun, bagaimana kita harus bentuk tim untuk bisa dia menangkan lapangan. Nah kalau dua sektor ini sudah menang ya, juara itu kan tidak tinggal menunggu waktu. Itu tinggal kita panen kapan aja bisa. Kalau dua ini sudah berkolaboratif sangat bagus. Jadi ya itu harapan kita ke depan begitu Jatulus. Persebaya kan sudah bukan lagi milik Surabaya sendiri. Persebaya ini sudah, kebetulan kayak kemarin kita ke Trenggalek, teman-teman di sana meskipun ada timnya juga, tapi mereka juga mulai mencintai Persebaya loh. Itu yang saya pikir bahwa mencintai Persebaya adalah takdir, itu bukan slogan, tapi fakta. Kan secara DNA kan mereka bukan anak-anak Surabaya, tapi mereka mampu menempatkan hati mereka kepada tim ini. Ya, tugas kita adalah bagaimana menjaga itu. Jangan sampai orang-orang yang sudah jatuh cinta ini lalu mereka menyesal bahwa mereka jatuh cinta ke tim yang salah, jangan. Tapi bagaimana kita merawat cinta mereka sehingga kita semua sama-sama bisa selamat lah. Selamat secara prestasi, selamat secara euforia, selamat secara... Dan saya yakin ya, kontribusi yang teman-teman kasih ke masjid, ada bencana di mana bonek turun, itu adalah pintu-pintu keberkahan lah sebenarnya. Kan dari situ kan kemudian ada doa anak yatim di situ, ada di setiap sujud itu ada doa yang dipancarkan di situ. Kan kemudian yang dapat siapa? Ya Persebaya. Yang dapat siapa? Keluarga besar Persebaya. Keluarga besar Persebaya itu ada supporter di dalam. Kita mulai kemana-mana selamat dan lain-lain. Alhamdulillah loh, kita di hampir, ya mungkin ya pertandingan ini banyak yang tanpa penonton dan lain-lain ya, banyak penonton. Tapi kita mulai jarang mendengar bonek yang kecelakaan. Kita mulai jarang mendengar ada bonek yang saya pikir ini mulai menuju ke sana lah, karena berkat banyak doa banyak orang, berkat perbuatan baik banyak orang. Karena perbuatan baik itu kan seperti genta sih, seperti kita semakin keras kita mukul ya semakin dia balik ke kita juga kencang. Ya ini perbuatan baik yang dilakukan oleh teman-teman bonek itu yang kemudian itu bisa kita mendapatkan banyak hikmah. Itu Jatulus, saya pikir saat pertandingan intinya
berbicara tentang bonek dan Persebaya itu kita nggak miskin tema lah, nggak miskin ide, nggak miskin konsep. Ini pasti aja. Kita belum tadi aja saya pikir kesini kita mau bicara apa, tahu-tahu sudah ada amplop dengan sekian anggaran yang diberikan kepada keluarga besar di Noyo. Itu kemudian mengingatkan kita kembali bahwa oh iya, kita nggak hanya cuma terbuai dengan hiruk pikuk sepak bola secara kontekstual, tapi kita juga bisa ikut membangun masyarakat dan sosialnya. Bener, karena Persebaya itu angka itu tercipta. Karena apa? Karena itu dari teman-teman bonek. Kalau nggak ada Persebaya nggak mungkin ada bonek. Ya. Dan kalau nggak ada bonek mungkin angka itu tidak tercipta. Karena aku juga linknya ke teman-teman bonek sendiri. Bonek paling ngaji. Gerakan-gerakan positif seperti ini itu bisa terpatahkan oleh beberapa komponen yang mungkin saja siar ini belum sampai ke mereka. Ini kan siar sebenarnya, siar bahwa bonek itu tidak hanya sebatas bernyanyi dan menari saat mendukung Persebaya, enggak. Tapi bagaimana ada siar-siar lain yang harus kita, saya khawatir itu kemudian siar ini patah itu karena ada beberapa komponen yang kita belum bisa masuk ke kantong-kantong mereka, belum mampu menyadarkan mereka, lalu mereka belum sadar bahwa tugas dan bonek itu sebenarnya lebih luas gitu. Bukan hanya sebatas kita masuk ke stadion, enggak, tapi di luar itu bisa lebih luas. Jadi kan yang sebenarnya kan yang bertugas menjadi dutanya Persebaya dan duta bonek ini kan semua ini secara kolektif. Siapa aja yang sudah mendedikasikan diri bahwa dia itu cinta Persebaya, dia itu bertugas untuk menjaga nama baik bonek dan Persebaya dari perilaku sehari-hari. Misalnya kemudian kita pakai baju Persebaya, pakai baju bonek misalnya, lalu kita melakukan aksi-aksi positif dan kemudian itu viral. Misalnya Catulus, itu mungkin nggak ada nama Catulus di situ, nggak ada. Yang ada bonek misalnya, bonek peduli misalnya. Yang di bawah itu adalah nama bonek, nama Persebaya. Itu yang bagaimana kerja-kerja kolektif itu yang harus kita, dan tugas kita kan ya saling mengingatkan. Ya ini dakwah, ini kemudian ini kan jadi viral dan lain-lain, teman-teman kemudian. Satu orang nyemprotin parfum, semua orang Kira bau. Ya. monggo disebut dulu kopinya. Siap kalau mau main dulur bisa menghidupkan perekonomian teman-teman kita juga di sini juga yang punya warung juga teman-teman bonek juga di Persebaya Store ini ada ada kopi segala macam. Insya Allah di tempat lain juga itu UMKM atau hal yang berhubungan dengan Persebaya kita saling support sama-sama. Monggo diseruput. Jadi jangan pesan kopi dan aku aja. Saya merasa bersyukur sekali. Ternyata dari kegiatan anak-anak ini tidak hanya melulu dia memberikan implikasi kepada para pemain, memberikan spirit para pemain itu, tetapi dia di kegiatan sosialnya sangat besar sekali. Ini selama ini saya nggak tahu loh. Gitu ya? Ya, saya nggak tahu. Ternyata di bonek ini kreatif banget dalam hal membangun situasi sosialnya. Jadi saya sangat sangat bangga gitu ya. Gini ternyata pun bisa ada. Di tempat saya juga ada anak-anak ini yang memberikan spot dari bonek di Noyo kayak gitu ya. Ada. Ternyata gambaran saya tempat itu adalah cuma paling tim hura-hura aja. Anggapan saya seperti itu. Tapi setelah Bung Tulus itu datang ke sana, bonek ngaji ada juga kayak gitu. Nah ini apa ya? Berbeda, memberikan warna bonek yang berbeda gitu. Kalau saya gini ya, ada kayak gini. Ini selama ini kan bonek hanya sebagai komplement dari Persibaya ya. Iya. Sebagai komplement menjadi sebagai apa ya? Pelengkap. Ya kayak gitu ya, sebagai pelengkap kayak gitu ya. Tapi sekarang udah jadi suplemen. Ya, sekarang jadi suplemen ya. Saya mau ngomong itu masalah itu. Jadi kemungkinan usulan saya ini bagus banget. Selain dari kegiatan sosial, setidak-tidaknya itu bonek juga memberikan pengaruh, bukan pengaruh pada masyarakat, tetapi pengaruh pada manajemen bonek itu sendiri. Lihat selama ini bonek udah lakukan itu. Jadi kalau kelihat bonek itu kan dia menjalankan dua sisinya secara objektif. Ya. Di saat Persebaya itu butuh lagi di bawah, ya mereka memang hadir dengan fungsi kontrolnya, memberikan kritik dan lain-lain. Tapi mereka juga tidak lupa memberikan apresiasi saat Persebaya itu mencapai titik-titik poin yang itu misalnya mainnya mulai bagus,
secara tata kelolanya bagus, bonek juga memberikan apresiasi. Jadi teman-teman supporter di Surabaya itu tidak hanya menjalankan satu sisinya, wes yang penting asal kritik, wes asal beda, enggak. Tapi di saat timnya lagi di bawah, butuh kritikan dan masukan, mereka hadir di situ. Iya. Tapi saat timnya lagi di atas, mereka hadir juga berikan apresiasi. Dan akhirnya mereka berimbang lah, balance. Itu teman-teman supporter lakukan itu. Teman-teman supporter itu juga sangat peka dengan Persebaya. Jadi bonek itu misalnya kalau melihat, kok kenapa Persebaya itu nggak bisa main di Surabaya misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis itu mereka berikan. Emang siapa sih yang sengaja mengganjal Persebaya tidak main di Surabaya? Kemudian mereka hadir secara inisiatif datang melakukan pertemuan hearing dengan pihak pemerintah kota. Dan mereka juga orang-orang yang menurut saya secara kognitif ya, secara pemikiran juga sangat sehat. Jadi saat mendapatkan informasi dari pihak misalnya sama Pemkot memberikan informasi, kok kenapa GBT nggak bisa dipakai karena begini-begini. Selama penjelasannya itu rasional, mereka terima juga. Nggak kemudian menjadi, wes pokoknya Persebaya harus main di sana, nggak mungkin. Jadi memang saya sepanjang bergelut dengan dunia supporter di Surabaya, saya melihat teman-teman itu sangat mengedepankan cara-cara yang humanis, diskursus. Dia mau tabayun. Ada apa ini wes ditanya dulu sebelum kita ngambil langkah keputusan. Itu yang saya pikir hebatnya teman-teman bonek ya. Jadi nggak ini ya, orang bilang itu wes asal duduk aja udah, yang penting kita kesana, enggak. Teman-teman mulai melakukan hal-hal yang terukur. Oh ya, ini misalnya contoh kemarin saat kita nggak bisa menggunakan Gelora Bung Tomo sepanjang putaran kedua Liga 1. Itu teman-teman kemudian sebelum isu ini menjadi bola salju yang semakin lama bergelut semakin membesar, teman-teman kemudian mengambil inisiatif, ayo kita ke pemerintah kota, kita menanyakan ini. Kemudian ditanya, Pak Wali Kota juga sangat proaktif, dia kemudian menerima teman-teman perwakilan supporter, kemudian diskusi itu jalan. Justru dari diskusi itu pemerintah kota juga langsung bersinergi, udah kapan kita bisa bersama-sama. Kemudian waktu kita terdekat ke Semarang, mereka langsung kolaborasi dengan bonek. Intinya teman-teman bonek itu udah tahu lah apa yang harus mereka lakukan. Itu ya berkat dengan mentor-mentornya ada di koordinator supporter dan lain-lain, mereka punya senior-senior yang hidup di beberapa zaman Persebaya. Itu untungnya bonek punya itu. Jadi ada generasi yang pernah di zaman sekian dengan pola pengelolaan Persebaya dan bonek seperti ini, ada juga di zaman kemudian semua cerita itu dijahit. Oh, kita pernah melewati jalan ini, hasilnya begini. Ayo kita lewat jalan yang ini aja. Nah, itu yang antara generasi baru di bonek dan generasi lama di bonek itu saling melengkapi lah, intinya begitu. Itu yang buat kita masih solid, kita kuat. Kita beda dengan supporter-supporter yang lain yang punya banyak warna lah. Kita satu warna aja. Itu yang saya pikir keberkahan ini yang harus kita jaga sama-sama. Karena begini, saya melihat ada fenomena itu di Eropa. Itu ada kekhawatiran dari banyak tim sepak bola. Setelah masuknya dunia gadget, terus ada game online dan lain-lain, itu membuat anak-anak generasi bunda itu banyak yang mulai lebih cinta game online daripada datang ke stadion. Yang itu kalau nggak bisa diatasi, bisa aja kan 10-15 tahun stadion di Eropa juga sepi. Karena anak-anak udah nggak tahu pemain yang mereka cinta itu seperti apa. Sementara di Surabaya berbeda. Ya. Saya kemarin lihat di Trenggalek saat Persebaya U23 main di sana, itu ada banyak anak-anak kecil yang digendong masuk ke tribun. Kan ini bentuk pengkaderan sih. Ya. Untuk bonek itu tetap lestari, mendukung Persebaya tetap selamanya. Itu karena apa? Semenjak dia di pangkuan ibunya, dia udah udah diajak tribun bareng sama orang tuanya. Kemudian sudah ada cerita seperti Mas Ajun kemarin tadi di dalam cerita, usia 10 tahun dia sudah diajak oleh orang tuanya ke stadion. Kemudian sampai orang bule itu from the cradle to the grave. Artinya adalah dari gendongan sampai liang lahat. oh lihat itu. Jadi kalau ada slogan Persebaya sampai kiamat, Persebaya selamanya, saya pikir itu bukan sekedar slogan, tapi itu adalah manifestasi daripada spirit yang sedang kita lihat. Banyak orang itu sama negara memerintahkan orang itu jaga jarak, kerja dari rumah, batasi orang keluar dari rumah. Tapi bonek itu mengambil langkah yang tidak populis, intinya begitu.
yang melawan kebijakan negara misalnya, semua turun ke jalan, aksi 1 juta masker. Misalnya Mas punya maskernya 5 misalnya, sumbang 2, punya 3 simpan. Saya punya masker 7, saya kasih 5 misalnya, 2 saya pegang misalnya. Terkumpul semua masker itu kita bagi ke orang-orang yang tidak punya masker. Di saat pandemi itu kan harga masker yang tadinya 1.500 kan naiknya jadi 150.000, mahalnya minta ampun. Akhirnya bonek lakukan itu. Saat itu kondisi Covid Surabaya itu darinya warnanya hitam, lama-lama jadi merah, merah ke orange, orange ke kuning, kuning ke hijau. Hijau. Ya itu yang saya pikir bonek itu bisa melakukan apa saja ya, yang menurut publik itu tidak bisa dilakukan oleh bonek. Hari ini saya pikir momentum lah, 1 Mei Hari Buruh. Kita ini kan semua sejatinya adalah buruh sih, tapi kita hanya dari warna-warna yang berbeda aja. Ya, atau bagaimana Pak Agil? Benar nggak? Kalau kehidupan masing-masing. Mas Agil barusan Iya, saya lihat beliau S4 ya? S++. Beliau diapresiasi sama Pak Asrul juga. Ini ada bonek ini kasih cenderammatanya Persebaya Store ini luar biasa loh. Jersey. Katanya budaya kan berjersey, Mas. Kak, skripnya kak, nangak lulus deh. Iya. Iku lah sing biasa, sing skripsi ya. Fondasi itu kayak dewe ya. Sak itu kayak dewe. Iya. Apa skripsinya apa dulu? Kemudian transformasi dalam beban supporter. Kasus ada Greener 27 supporter Persebaya. Kalau dulu skripsinya S1 itu bonek, sekarang tesisnya Manajemen di Persebayanya. klub sama supporternya. Alhamdulillah sesuai angan dan rencana. WA pagi, puji Tuhan lolos. Dini hari om. Dini hari. WA-nya kayak Gus Dur, puji Tuhan. Gus Dur WA-nya. Yang paling rame kan akhir-akhir ini kan soal bagaimana cara main itu yang tepat. Kan selama ini mulai salah kaprah, kejadian mulai super pride itu mereka aku yakin nggak melakukan dengan sengaja. Akhirnya cara mengucapnya berlebihan. Ya meskipun kata tidak dibenarkan, tapi kan sebelumnya itu kan posisinya saya nggak membela pemain ya. Saya kan berkaca pada tahun 2017-2018 saya selalu berseberangan dengan official. Saya orang pertama yang public enemy official 2017-2018 terkait Andi dan Evan Dimas. Dari itu saya belajar. Nah, di generasi yang mulai 2020 ke atas ini mulai mengikuti arus-arus cara main itu yang nggak ngerti kok apa main itu. Kenapa saya rutin main fun football? Biar saya merasakan sesulit apa cara bermain bola itu. Ternyata nggak semudah penonton lihat. Pasti dong. Tapi nggak semudah penonton lihat ternyata. Edukasi. Makanya aku kelihat itu ada berapa bonek itu jok sepeda motornya itu logo Persebaya, logo Wong Mangap misalnya. Kan nggak boleh itu. Masa logo Persebaya dipantatin gini, dikentutin gini, kan nggak boleh. Itu kan sama kayak dulu itu. Apa? Logonya das Mangap pasti mewek. nah Waduh, nggak bener ini. dapet Kalau apos itu waduh. ini Capo, ini apa yang Capo bilang itu saya pelajari kemarin di Trenggalek kemarin Capo. Kan selama ini kan ada banyak bonek itu yang mau masuk gratis, bukan masuk gratis, mau jebol pintu lah dengan alasan tiket mahal, nggak mampu beli tiket dan lain-lain. Tapi teori itu patah di Trenggalek kemarin, tiket itu cuma 15.000. Kalau kalian alasan tiket mahal di Surabaya 50.000, 100.000, ya kita masih bisa menganggap oh iya memang tiket ini mahal. Tapi kalau tiketnya udah 15.000 kalian nggak bisa beli, itu kan saya pikir ini juga harus dipikir ulang sebenarnya, bahwa kan mencintai Persebaya itu tidak seenaknya kita sendiri gitu loh. Ya itu tadi, itu kan melanjutkan apa yang dibilang Capu tadi. Jadi arah paidunya ini sudah condong ke lebih pembantaian segalanya, mulai karakter main semuanya itu bunuh secara massal gitu, dibentuk-bentuk paidu itu. Makanya di kesempatan lain kan aku suka bilang kalau paidu ini kok sekarang lebih cenderung menjadi gaya hidup.
Jadi kamu akan keren ketika kamu bisa maido. Iya. Tapi kalau kamu nggak bisa maido, kamu nggak keren. Iya. Nah ini yang pergeseran ini direbutkan banyak bonek. Dia semakin akan bangga ketika menjadi bonek bisa maido. Benar. Apalagi kalau maidonya tuh menjurus pembunuhan karakter atau apa, bangga dia. Nah ini yang eman, yang disayangkan di situ. Ya, aku lihat itu juga kok. Awal musim kemarin itu saat kita sudah ketemu dengan semua komponen, tahu-tahu pas keluar gini ada yang mengambil jalan sendiri. Itu kan sama eksistensi. Dia itu mau menggunakan teori bahwa dengan dia kritis dia ada. Ya, Padahal dia nggak tahu bahwa yang dia kritis ini apa dan yang dia suarakan ini apa. Dia nggak memahami itu. Kan kita harus kontekstual sih membaca. Oh ya ini masalah misalnya nih Persebaya hari ini misalnya timnya nggak berprestasi misalnya. Masalahnya apa? Masalahnya pemain nggak gajian misalnya. Bonusnya nggak ada. Diagnosanya kan harus kuat sih. Biar kita saat kita nembak tepat sasaran. Sekarang enggak. Yang penting asal bunyi gitu loh. Kan kalau kritik asal bunyi ini kan ya kadang-kadang begitu. Hanya cuma bunyi doang, setelah itu ya nggak bisa lagi kemana-mana. itu eman. Iya, bagaimana? Itu yang saya bilang. Itu kan kalau supporter yang sehat, itu saat dia mengkritisi, kekritisan dia itu menjadi isu yang bergelinding. Jadi besar isunya tuh. Jadi bukan hanya asal bunyi, besok tenggelam, wes nggak ono maneh. Tapi bagaimana saat dia mengkritisi itulah kemudian menjadi bahan diskusi, perbincangan. Itu kan penting sih. Ya. Misalnya Persija kalian bisa berteman dengan siapapun, tapi di sini kalian tidak akan pernah menang. Itu kan hal yang sangat wajar aja. Kecuali kita bilang kalian Persija ya kayak gitu kan memang nggak boleh, dibunuh saja nggak boleh. Sepanjang kreativitas itu masih bisa di luar memang begitu. Ya, Jadi bikin angker lah. iya. Kayak jangan bikin malu. Bikin malu. Jadi bagaimana fans dari Nottingham Forest itu dengan PD-nya walaupun di zona degradasi, dia PD bahwa saya pernah 2 kali menyanyikan lagu ini di level Eropa. Saya pernah menyanyikan ini di level Eropa. Kamu tidak pernah menyanyikan itu. Karena pernah mereka di Eropa. Karena pernah 2 kali ya. Iya. Dengan PD walaupun dia di zona degradasi musim ini. Dan Bung Tony ya, itu kita mengajarkan generasi kita bahwa kompetisi yang rivalitas yang sehat itu begini. Begitu. Kita kalah Di kandang. dan itu rekor nggak pernah menangnya Persija patah di depan kita. Tapi kita pulang pun mereka diantar. Kurang apa coba? Dibandingkan dengan Persija, kan banyak publik yang bilang itu. Iyalah, rantisnya Persib dikawal sama Jackmania karena mereka menang. Coba kalau kalah, apakah itu rantis pulang bisa? Akhirnya dipatahkan Surabaya. Dipatahkan Surabaya. Waktu kita kalah, Kabakops itu kan di luar kan kerusuhan. Di luar kerusuhan, di dalam kalah. Kabakops itu udah bilang, Palek, siapkan rantis. Saya nggak ada yang tanggung jawab untuk kepulangan. Aku bilang, Pak, kalau memang benar mereka naik rantis, kita nggak boleh lagi ngomong tentang situasi kemarin pertandingan berikutnya. Kita bonek Marsal semua tarik diri. Lo pilihannya apa? Tetap naik bis lo. Tanggung jawabnya kita. Kalian tanggung jawab? Iya, kita tanggung jawab. Ya akhirnya dua-dua keluar sampai di sana ya. Alhamdulillah, memang saya yakin ya teman-teman mau dewasa lah terima itu. Kalau enggak ya Kuncinya kita kalah dikerjain loh. Kecuali kita kalah murni nggak apa-apa. Kita kalah dikerjain 2 kali penalti. Kalau jadi di komunikasi lagi ya Ihsan itu yang naturalisasi Singapura. Orang Korea dinaturalisasi. 5+1, satunya harus ASEAN. Tapi Naturalisasi yang wajib naturalisasi. Naturalisasi mana? Kita? Oh enggak, ini naturalisasi nggak dibahas. Jadi 5+1 di DSP. Semua masuk DSP, semua masuk. Oh, masuk. Tapi Yang main 5. 5. Starting ya, yang starting. Starting 5. Tapi masuk DSP bisa 6. Mati.